Bab 215. Oh iya, Mbak. Gak ikut ekskul ikatan remaja masjid? Tanya Raihan. Raya menggeleng. Awalnya mau, tapi setelah dipikir-pikir, takut susah bagi waktunya. Apalagi rumahku kan jauh. Iya sih. Raihan mengangguk paham. Kenapa memangnya? Kak Ray nanti mau ikut? Tanya Raya. Maunya sih iya. Apalagi kalau Mbak Raya juga ikut. Jadinya kan sering ketemu sering bareng-bareng juga, jawab Raihan. Raya yang sedang berjalan pelan langsung menunduk malu-malu. Bibirnya mengulum senyum dengan hati berbunga-bunga. 2. Berhari-hari tak bertemu setelah kepergiannya dari kediaman Adiputra, tak membuat rasa hati Raya pada Raihan yang ia sendiri tak mengerti itu, apa, entah cinta atau hanya sebatas kagum, ikut pergi juga. Rasa itu tetap ada dan melekat kuat dalam hatinya. Apalagi saat ia kembali dipertemukan dengan sosok tersebut, membuat hatinya terasa lebih bahagia dan ceria dari sebelum-sebelumnya. Apalagi saat Raya mendengar sendiri jika Raihan pun mengatakan senang sering-sering bertemu dengannya dan melakukan kegiatan bersama. Kebahagiaannya tak bisa dielakkan lagi. Jantungnya berdetak lebih cepat dengan sepasang pipi terasa memanas. Maaf, Mbak Raya jangan salah paham. Saya tidak bermaksud tidak sopan. Maksud saya, kalau ada seseorang yang sudah dikenal itu, lebih nyaman saja. Tidak merasa sendiri gitu. Raihan buru-buru meralat. Ia khawatir Raya berburuk sangka padanya dan mulai berpikir jika dirinya sedang mencoba merayu atau menggombal. Padahal ia sama sekali tak memiliki bakat untuk itu. Sekali lagi saya minta maaf, Mbak. Maklum, saya tidak terbiasa berlama-lama berbicara dengan wanita seperti ini, jadinya agak sedikit grogi dan kesulitan memilih kata-kata, lanjut Raihan tak enak hati. Raya yang merasa di atas kepalanya masih dikelilingi kupu-kupu warna-warni nan indah dengan irama biola yang tiba-tiba terdengar di telinganya, mengangkat kepala perlahan. Membuat kumpulan kupu-kupu itu langsung lenyap dan alunan musik romantis dari senar biola pun ikut hilang. Gak apa, Kak, gak ada yang salah kok, jawab Raya dengan tarikan di kedua sudutnya yang begitu manis. Oh, syukurlah. Raihan tersenyum lega. Kita kan teman, jadi harus mengerti apa maksud yang disampaikan satu sama lain. Entah candaan atau apapun itu, gak perlu repot-repot dimasukkan ke dalam hati. Istilah kerennya zaman sekarang itu jangan baperan. Bukan begitu. Raya berusaha untuk tak terbawa arus suasana melenakan tadi. Apalagi setelah Raihan mengkonfirmasi maksud dari kata-katanya. Di dalam benaknya, Raihan masih sosok yang sama. Sosok yang sepertinya jauh dari kata akan mudah jatuh cinta. Baiklah, Raya. Bersabarlah. Mungkin sekarang bukan waktunya. Bisa jadi 2 atau 3 tahun lagi baru cinta itu bersemi. Atau mungkin, lebih dari itu. Atau mungkin juga, tak akan pernah benar-benar bersemi di hatinya. Hufet. Diam-diam, Raya mengembuskan napas kasar. Ia tak ingin terlalu berharap pada sesuatu yang belum pasti. Namun, hatinya sulit berkompromi. Karena baginya, sosok Raihan adalah lelaki yang dimimpikannya selama ini untuk menjadi pasangannya kelak. Untuk menjadi ayah untuk anak-anaknya kelak. Ya ampun, pikiranku kejauhan. Kuliah masih 3 tahun lagi udah mikir kemana-mana. Lagi, Raya berbicara sendiri dalam hatinya. Hingga tak menyadari jika Raihan menyeru dirinya berkali-kali. Mbak Raya. Mbak, kok melamun? Raihan mengibaskan tangannya pelan di hadapan wajah Raya karena gadis manis itu tak kunjung merespon seruannya. Ah, iya, Kak, kenapa? Raya langsung terkesiap. Melukiskan senyum kikuk yang dibalut sikap senormal. 3. Mungkin.
Saya tadi tanya, mau langsung pulang sekarang? Raihan mengulang pertanyaannya. Atau mau mampir dulu ke rumah Mbak Ayu mungkin? Jenguk ponakan, lanjut Raihan menebak. Aku langsung pulang saja kayaknya. Soalnya gak ada niat mau mampir dulu. Lagian bentar lagi liburan, Mbak Ayu meminta aku buat nginap di sana selama liburan, jawab Raya. Oh, gitu. Raihan mengangguk mengerti. Iya. Kak Ray mau langsung pulang juga. Atau masih ada urusan mungkin di kampus. Kalau masih ada yang kurang, biar aku temenin ke bagian informasi lagi, tawar Raya. Enggak, Mbak. Urusanku sudah selesai kok. Ini mau langsung pulang, jawab Raihan. Oh. Raya mengangguk berat. Menyadari pertemuan mereka akan segera berakhir dan harus kembali dihantui rindu yang tiba-tiba datang mengganggu. Motor Mbak Raya mana? Tanya Raihan sambil mengedarkan pandangannya ke setiap penjuru parkiran. Itu. Raya menunjuk ke arah motor yang terparkir tepat di dekat pohon rindang. Lumayan jauh dari mobil Raihan yang tersimpan lebih dekat ke gerbang keluar. Mari, saya antar. Tawar Raihan dengan gerakan tangan sopan. Kemana? Antar pulang. Terus motorku gimana? Raya tiba-tiba ngelek. Membuat Raihan terkekeh pelan. Maksud saya antar sampai ke motor, Mbak. Itu kan jauh, ralat Raihan. Oh, iya. Raya garuk-garuk kepala malu-malu karena terlalu kepedean. Pun apa yang dikatakannya juga terlalu tidak memungkinkan. Bagaimana mungkin motornya akan ditinggalkan begitu saja sementara dia pulang diantarkan oleh Raihan? Mari, Mbak. Raihan kembali bersuara. Oh, aku kesana sendiri aja gak apa-apa, Kak. Deket ini gak perlu sampai dianterin. Kak Raihan juga langsung pulang aja. Timpal Raya sembari tersenyum lebar. Gak apa-apa, Mbak. Ayo. Balas Raihan kukuh. Ia merasa tak mungkin meninggalkan Raya lebih dulu. Baiklah. Raya akhirnya pasrah. Ia pun melangkah menuju motornya diikuti oleh Raihan dari belakang. Sampai di sisi kuda besinya, Raya langsung meraih helm dan mengenakannya. Menutupi jilbab pasmina berwarna mocha yang bertengger di kepalanya. Setelah itu menaiki motornya menyalakan mesin motor tersebut. Aku pulang duluan ya, Kak. Sampai ketemu lagi. Sampaikan salam buat semua keluarga di sana terutama Mbak Ayu dan Via, kata Raya sebelum benar-benar melajukan kendaraan roda duanya. Baik, Mbak. Hati-hati di jalan. Santai saja bawanya, masih siang ini. Alon-alon asal kelakon, timpal Raihan perhatian. Bentuk perhatian kecil Raihan itu berhasil membuat Raya kembali terbawa perasaan. Hingga ia buru-buru. 4. Menepisnya lagi agar tak keterusan. Siap, Kak. Makasih, ya. Kakak juga hati-hati. Assalamualaikum. Setelan celana panjang dengan terusan tunik yang dikenakan Raya, membuatnya lebih luas dan leluasa dalam mengemudikan motornya. Melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan area kampus hingga benar-benar keluar dari gerbang kampus. Sementara Raihan masih berdiri di tempatnya. Memperhatikan sosok Raya hingga wanita itu benar-benar hilang dari pandangannya. Setelah itu, barulah ia beranjak melangkah menuju mobilnya. Gimana tadi kampusnya, Ray? Cocok? Pak Damar bertanya saat mereka selesai menyantap makan malam. Namun, seperti biasa, seluruh anggota keluarga tak langsung bubar tapi tetap duduk di kursinya masing-masing untuk berbagi cerita dulu sejenak atau hanya sekedar mendengarkan cerita yang lain. Kebiasaan itu selalu diterapkan Pak Damar pada seluruh keluarganya dari dulu sampai sekarang. Karena menurutnya, hal tersebut bisa menjadi salah satu kebiasaan kecil yang akan semakin mempererat tali kekeluargaan.
Apalagi mengumpulkan orang dalam satu waktu di zaman seperti ini cukup sulit. Di mana hampir semua orang memiliki dunianya masing-masing dengan gadget yang dimilikinya. Sepertinya cocok, Kek, jawab Rayhan. Syukurlah. Semoga menjadi jembatan untuk dirimu meraih ilmu yang akan bermanfaat kelak, timpal Pak Damar. Sejujurnya, setiap kali mendengar kata kampus dan universitas, Pak Damar mulai dilanda keresahan mengingat apa yang terjadi pada Devan dulu. Ia terlalu khawatir kalau hal buruk akan kembali menimpa keluarganya yang lain. Universitas mana memangnya, Mas Ray? Tanya Ayu. Sebagai ibu baru yang seringkali disibukkan dengan bayinya, Ayu memang jarang nimbrung. Hingga terkadang ia ketinggalan beberapa informasi tentang keluarga suaminya itu. Universitas itu, Mbak, jawab Rayhan diakhiri menyebutkan nama universitas yang dimaksud. Itu kan tempat kuliah Raya. Berarti nanti kalian satu kampus dong. Balas Ayu dengan mata berbinar. Benar, Mbak. Rayhan mengangguk cepat. Wah, senangnya, kalau ada salah satu keluarga yang bisa kuliah di tempat yang sama itu berasa gimana gitu. Lebih excited aja, timpal Ayu antusias. Aku ngerti, sayang, balas Davin yang merasakan perasaan yang sama dengan Ayu. Baginya, apapun yang berhubungan dengan Ayu, Davin akan menyayanginya dengan tulus. Begitupun Raya sebagai adik sang istri. Hingga Davin pun bisa merasakan kelegaan yang sama saat mengetahui Rayhan akan satu kampus dengan Raya. Karena setidaknya, adik perempuannya itu akan ada yang menjaga dan melindungi meski tidak setiap waktu karena mungkin jam pelajaran yang tidak sama. Tadi juga saya ketemu Mbak Raya, Mbak. Sempat ngobrol dulu sebentar. Mbak Raya juga titip salam untuk 5. Semua keluarga, ungkap Rayhan. Oh, gitu, alhamdulillah kalau gitu mah, balas Ayu sembari tersenyum merekah. Ray, sebelum kamu memulai kuliah, kakek ingin kita sudah berziarah ke makam abimu. Karena nanti kamu pasti akan sibuk, takutnya susah cari waktu lagi, pinta Pak Damar. Rayhan tak langsung mengiyakan. Ia menatap ke arah Davin meminta pendapat. Nanti Davin cari waktu yang pas ya, Kek. Semoga lusa bisa berangkat, jawab Davin. Baiklah. Kakek serahkan sama kamu dan Rayhan, timpal Pak Damar. Tak terlalu lama mereka berbincang. Davin yang seharian ini begitu disibukkan dengan seaprek pekerjaan yang menumpuk langsung pamit untuk pergi ke kamar duluan. Ingin istirahat sejenak. Disusul dengan Ayu yang mengikuti langkah sang suami. Hari ini capek banget ya, Mas? Tanya Ayu saat sampai di kamar. Duduk di sebelah Davin yang sedang meregangkan otot-otot kepalanya. Sepasang suami istri itu memang belum sempat mengobrol, karena Davin sendiri pulang setelah azan maghrib berkumandang. Lalu suaminya itu langsung mandi dan bersih-bersih. Setelah mendirikan salat maghrib, langsung makan malam bersama. Lumayan, sayang. Soalnya kan kemarin-kemarin waktu kakek sakit, kerjaan sempat tertunda, jawab Davin. Ayu mengangguk kecil. Ia lalu berdiri di belakang Davin dan memijat pelan pundak suaminya itu. Ayu tahu, meski tak pernah meminta, tapi suaminya itu sedang membutuhkan perhatian kecil yang akan mengurangi rasa lelahnya. Gak apa-apa, sayang. Gak usah. Aku gak apa-apa kok. Davin meraih tangan Ayu. Menghentikan gerakan memijat sang istri di area pundaknya. Kamu juga pasti capek banget kan ngurusin putri kecil kita, lanjut Davin yang mengerti kelelahan sang istri. Enggak kok, Mas. Gak terlalu capek kok. Soalnya aku dibantuin Umi Aminah menjaga Via. Jadi biarin aku mengobati lalahmu ya, balas Ayu. Ayu sadar, setelah ia menjadi seorang ibu dan memiliki bayi, perhatiannya pada sang suami jadi terbagi.
Ia juga kadang melalaikan kewajibannya sebagai istri seperti yang sejak dulu hampir tak pernah BSN dilakukan seperti menyiapkan baju sang suami. Entah baju kerja atau baju tidur. Ataupun membuatkan secangkir teh panas di saat suaminya itu pulang. Atau juga menemani sang suami sarapan karena terhalang putrinya yang kadang sedang disusui. Beneran gak capek? Tanya Davin untuk memastikan. Enggak, beneran, jawab Ayu. Ya sudah, tapi jangan lama-lama, sebentar saja ya. Kamu kan harus istirahat. Apalagi nanti malam pasti kebangun, timpal Davin akhirnya. Oke, sayang. 6. Ayu pun meneruskan pijatannya. Menyisir beberapa bagian badan sang suami seperti kedua pundak, lengan, leher, juga kepala. Dulu, Ayu pernah bekerja. Dia tahu persis bagaimana lelah dan pegalnya duduk berlama-lama di depan komputer. Dan ia yakin, setiap hari Davin merasakan kelelahan itu. Semoga Mas Raihan bisa cepat-cepat gabung di perusahaan ya, Mas. Biar pekerjaan Mas sedikit berkurang, harap Ayu. Semoga saja, sayang, balas Davin singkat. Sikap Davin yang tak biasa itu menimbulkan tanda tanya di benak Ayu. Karena selelah apapun Davin, biasanya tetap selalu ceria dan antusias bercerita. Kenapa, Mas? Ada masalah? Tanya Ayu keheranan. Enggak kok, gak apa-apa, cuma kecapean aja. Apalagi kan sekretaris lamaku mengundurkan diri. Sementara sekretaris baruku belum terlalu paham pekerjaannya. Jadi aku harus lebih banyak turun tangan sendiri, ungkap Davin. Oh, gitu ya, Mas. Sabar aja ya. Nanti lama-kelamaan juga dia terbiasa. Mungkin karena masih baru saja, timpal Ayu. Semoga saja. Balas Davin. Tidur, yuk. Ngantuk nih. Mumpung Via juga masih tidur. Entar keburu bangun lagi, lanjutnya sembari bangun dari duduknya lalu berjalan ke arah tempat tidur. Ayu mengangguk pelan. Ia menatap jam dinding. Ternyata baru jam 8 lebih sedikit. Tapi tak biasanya suaminya itu tidur secepat itu. Biasanya selalu menyempatkan diri untuk berbagi cerita dulu meski hanya setengah jam. Sepertinya benar. Mas Davin sedang kecapean, pikir Ayu tak ingin berpikir macam-macam. Pagi ini, saat Raihan menemani sang kakek di taman untuk baca koran, lelaki sepuh itu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Ambillah ini, Ray. Sekarang kamu cucuku dan kamu berhak atas apa yang kakek miliki, tutur Pak Damar. Gunakan itu untuk kebutuhanmu, apalagi sebentar lagi kamu kuliah, lanjut Pak Damar. Raihan tak langsung mengambil benda yang dimaksud. Ia hanya menatap ke arah kartu ATM yang diberikan kakeknya itu. Raihan merasa sungkan dan tak enak. Apalagi ia baru saja memasuki keluarga itu. Belum memiliki kontribusi apa-apa pada keluarga juga perusahaan. Berbeda halnya dengan Davin. Ini terlalu berlebihan, Kek. Ray belum pantas untuk ini. Raihan menggeser kartu tersebut sedikit menjauh. Kamu ini kenapa? Kamu kan cucu kakek. Kenapa tak pantas? Untuk siapa semua yang kakek miliki ini kalau bukan untuk keluarga? Timpal Pak Damar. Ambillah. Kamu dan ibumu juga berhak. Seperti halnya Devan yang juga berhak atas apapun yang kakek miliki, lanjut Pak Damar seraya menggeser kembali kartu itu ke dekat Raihan. Tapi, Kek. 7. Gak ada tapi-tapian, ambillah. Potong Pak Damar cepat. Raihan nampak sungkan meski akhirnya ia tetap mengambil kartu tersebut. Ray janji, akan menggunakan ini sebutuhnya saja. Kakek percaya sama kamu, sekarang, ajaklah ibumu jalan-jalan sana. Kakek lihat, selama di sini, ibumu itu belum pernah jalan-jalan. Belikan pakaian atau apapun yang dia inginkan. Tas, sepatu, make up, atau apapun terserah. Dia menantu kakek, istrinya Devan.
Dia juga ibumu. Bahagiakan dia. Titah Pak Damar. Tapi, apa Umi bersedia? Raihan berujar tak yakin. Pasti bersedia asal kamu bisa membujuknya. Sana, buruan. Pak Damar mengibaskan tangannya di udara dengan begitu antusias. Raihan mengangguk. Kalau gitu, Ray berangkat ya, Kek. Assalamualaikum. Setelah Pak Damar menjawab salam, Raihan bergegas menghampiri sang ibu. Membujuknya dengan sedikit susah payah karena ibunya itu bukan tipikal wanita yang senang jalan-jalan apalagi berbelanja. Kamu tahu Umi tak suka bepergian ke tempat ramai seperti mall, Ray. Protes Umi Aminah saat sampai di mall yang lumayan dipenuhi pengunjung karena akhir pekan. Sekali-kali, Umi. Biar gak jenuh terus-terusan di rumah. Gak ada salahnya kok refreshing, jalan-jalan, belanja, yang penting gak berlebihan. Apalagi ini juga kan suruhan kakek. Mungkin kakek ingin melihat anak cucunya bahagia. Ikut menikmati hasil dari kerja kerasnya selama ini. Turuti saja. Asal gak berlebihan dan memanfaatkan keadaan, timpal Raihan. Baiklah. Umi Aminah menyahut pasrah. Nah, gitu dong. Raihan tersenyum sumringah. Jadi, sekarang Umi mau belanja apa dulu? Baju, sepatu. Lanjut Raihan. Baju Umi masih layak pakai. Sepatu juga masih pada muat, timpal Umi Aminah. Gak apa-apa. Sekarang kondisinya sudah beda, Umi. Bisa saja suatu hari kakek mengajak kita ke sebuah acara. Sebagai keluarga, tentu kita gak boleh mempermalukan kakek. Maksudnya kita harus berpenampilan sebaik mungkin, meski bukan bermaksud mewah dan berlebihan, timpal Raihan. Baiklah. Satu saja. Lagi-lagi Umi Aminah menyahut pasrah. Raihan kembali tersenyum merekah. Pandangan matanya tiba-tiba tertuju ke toko pakaian yang tak jauh dari mereka berdiri. Umi, itu sepertinya bagus-bagus. Tunjuk Raihan. Ayo coba ke sana. Sepasang ibu dan anak itu pun melangkah menuju toko tersebut. Hingga keduanya mendengar suara yang begitu mereka kenali. Umi, Raihan. Umi Aminah dan Raihan menoleh. Menatap Alicia yang juga ternyata ada di mall tersebut. Ditemani seorang wanita di sampingnya yang tak lain adalah ibunya. 8. Senyum Alicia begitu merekah saat mengetahui ada Raihan di sana. Ia yang tak pernah menduga pertemuan itu, merasa bahagia karena ia tak perlu repot-repot mencari cara agar bertemu dengan lelaki yang mulai mengisi hatinya tersebut. Apalagi kali ini pertemuannya lengkap dengan Umi Aminah. Wanita parubaya yang begitu ia hormati dan sayangi karena pernah berjasa besar dalam hidupnya. Alicia lekas melangkah mendekati Umi Aminah yang masih mematung seolah terkesiap. Umi, apa kabar? Alicia lekas mengulurkan tangannya. Alhamdulillah baik, Mbak Alicia, jawab Umi Aminah dengan senyum yang nampak dipaksakan. Ia menerima uluran tangan Alicia dan sempat berpelukan sejenak diakhiri cium pipi kanan dan kiri. Ray. Alicia berganti menyapa Raihan sambil tersenyum dan mengangguk kecil. Mbak, di sini juga. Sapa Raihan berbasa-basi. Iya. Kebetulan ibuku lagi pengen jalan-jalan, jawab Alicia. Oh, iya, maaf Umi. Kenalkan, ini ibuku. Bu, ini ibunya Raihan, Umi Aminah yang sering Alicia ceritakan, lanjut Alicia seraya saling memperkenalkan dua wanita yang tak lagi muda itu. Oh, ini ternyata Umi Aminah. Senang sekali bisa ketemu langsung. Saya Al, saya ibunya Alicia, tukas alias sembari mengulurkan tangan tanpa menyebutkan nama. Umi Aminah. Umi Aminah membalas uluran tangan Alia hingga keduanya berjabatan. Umi, Ray, mau belanja ya? Tanya Alicia antusias. Lihat-lihat dulu saja, siapa tahu ada yang cocok. Jawab Umi Aminah. Iya betul, Umi. Apa? Perlu saya bantu? Kalau Raihan kan laki-laki, sepertinya gak akan mengerti soal urusan wanita,
tawar Alicia diakhiri gelak tawa kecil. Bermaksud bercanda agar kebersamaan mereka terasa lebih dekat dan hangat seperti dulu-dulu. Makasih, Mbak Alicia. Tapi sepertinya, gak perlu. Soalnya cuma sekadar lihat-lihat saja. Belum tentu beli juga, tolak Umi Aminah tak enak. Oh, gitu ya, Umi. Gak apa-apa kok kalau cuma mau lihat-lihat. Mari, saya temenin. Soalnya saya dan ibu sudah selesai. Benar kan, Bu? Timpal Alicia lagi. Iya, benar sekali. Apalagi kalau soal fashion, putriku ini pintar sekali. Secara kan dia menodel, dan sekarang lagi belajar bisnis pakaian juga, balas Alia. Mantan model, Bu, ralat Alicia. Ia kadangkala malu setiap kali mengingat pekerjaannya dulu. Berpose di berbagai tempat dengan berbagai gaya dan baju seksi dan minim. Mengundang tatapan liar pada lelaki yang selalu haus belayan. Iya. Alia menyahut singkat. Ibu tunggu di sini, ya. Kamu temenin dulu Umi Aminah, lanjut Alia sambil. 9. Mendaratkan tubuhnya di kursi tunggu. Ayo, Umi. Alicia merangkul Umi Aminah dan mengajaknya memasuki toko. Sementara Alia masih memperhatikan punggung Umi Aminah dengan ingatan tertuju pada masa lalu. Jika dia ibunya Raihan, itu artinya dia istri Devan, gumam Alia. Ah, andai dulu aku menikah dengan Devan. Mungkin aku akan bahagia. Tidak seperti sekarang, lanjutnya diakhiri helaan napas dalam. Boleh ikut duduk, Tante. Raihan yang bingung harus apa karena ibunya itu sudah ditemani Alicia, memilih untuk duduk saja. Memperhatikan sang ibu dari kursi tunggu. Tentu saja, Ray, silakan. Timpal Alia sambil sedikit menggeser badannya. Terima kasih. Raihan menyahut singkat lalu duduk di samping Alia. Hanya berdua saja? Tanya Alia membuka obrolan. Iya, Tante. Raihan menjawab pendek. Pak Damar, gak ikut. Atau Davin mungkin? Tanya Alia lagi. Raihan menggeleng. Enggak, Tante. Kakek baru sembuh soalnya. Davin juga sibuk dengan anak istrinya. Oh, iya. Davin sudah punya anak ya sekarang, timpal Alia. Sebagai seorang ibu, ia tentu pernah sangat menyayangkan saat rencana pernikahan Alicia dan Davin batal. Dulu, dirinya tak pernah diberi kesempatan untuk bersanding dengan Devan meski sudah melakukan trik kotor. Makanya, dia sempat begitu bangga dan berbahagia saat sang putri dulu berhasil masuk ke keluarga Adiputra dan bertunangan salah satu anggota keluarga di sana. Kehidupan sang putri bak ratu yang selalu bahagia dan tak akan pernah kekurangan apapun, sudah terbayang di pelupuk mata. Hingga kabar hubungan keduanya yang berakhir membuat mimpi itu tak pernah jadi kenyataan. Kenapa bisa putus sih, Syah? Tanya Alia dengan wajah tercengang. Namanya juga baru pacaran, Bu, wajar putus. Yang sudah menikah saja banyak yang cerai, jawab Alicia tanpa mengatakan alasan yang sebenarnya. Iya, tapi kenapa? Bukannya kalian sudah tunangan dan akan menikah? Cecar Alia. Adalah, Bu. Gak perlu diperpanjang. Alicia malas ngomonginnya, elak Alicia. Syah. Davin itu laki-laki yang baik, dari keluarga baik-baik juga. Di mana lagi kamu bisa menemukan laki-laki seperti Davin? Timpal Alia geleng-geleng kepala. Sudahlah, Bu. Siapa tahu nanti juga nyambung lagi, balas Alicia. Tentu kala itu dalam hatinya pun tak menerima berakhirnya hubungan tersebut meski ia sendiri yang salah. Ya sudah terserah kamu, hidup-hidup kamu. Kamu yang bakal jalani bukan ibu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk putrinya. Jangan sampai salah jalan. Tukas Alia kala itu. 10. Nyatanya Alicia benar-benar salah jalan. Meski kini sudah kembali berusaha memperbaiki semua yang telah rusak. Dulu, sebenarnya Alicia pernah menjalin hubungan dengan Davin.
Bahkan sudah sampai ke tahap tunangan. Makanya, tante kenal baik dengan keluarga Adiputra. Hanya saja, hubungan mereka malah berakhir. Ya, wajar, namanya juga anak muda. Mungkin karena adanya ketidakcocokan, tutur Alia pada Raihan. Oh, gitu ya, tante, sahut Raihan. Bingung harus berkomentar apa. Iya. Dan sampai sekarang, Alicia belum menikah. Belum menemukan pasangan yang cocok mungkin. Padahal Davin sendiri sudah punya anak, timpal Alia. Raihan hanya manggut-manggut pelan. Semakin bingung harus menanggapi apa. Nak Raihan sudah punya pacar. Raihan langsung menoleh begitu mendapat pertanyaan itu. Ia tersenyum kaku lalu menggeleng pelan.